Shalom, damai, dan berkat Tuhan selalu beserta kita. Hari ini kembali kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Dan semoga tatapan jiwa kita hari ini memberikan kepuasan, kenikmatan akan firman Allah yang selalu membuat kita bersukacita di dalam Dia. Maka saya mengundang kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Dia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia memarahi Petrus. Katanya, "Menyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari, kita mendengar kisah yang menarik. Para murid bersama Yesus sampai kepada sebuah kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kalian siapakah aku?" Ini sebuah pertanyaan tentang pengenalan diri. Menurut kalian, kalian kenal nggak sama saya? Nah, ada yang menjawab Yohanes, yang menjawab Elia, ada yang menjawab seorang dari para nabi. Tetapi Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Jawaban kita kepada Tuhan itu menentukan siapakah diri kita, bagaimana relasi kita, seberapa dalamnya iman kita, dan seberapa dalamnya, seberapa tinggi, seberapa luasnya pengenalan kita kepada. Tapi walaupun Petrus menjawab Yesus adalah Mesias, tapi dia sendiri tidak memahami apa itu Mesias. Mesias adalah Allah yang akan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi dunia. Mesias adalah Allah yang berkorban. Tapi Petrus tidak memahami makna dari Mesias. Ia berpikir bahwa makna Mesias, bahwa Yesus akan menjadi raja, dan dia dan para murid lain akan mendapatkan posisi, jabatan, keindahan, keenakan, baikkan sebuah kerajaan besar yang penuh dengan kepuasan. Tapi Yesus mengingatkan dia bahwa Mesias berarti adalah Allah yang akan berkorban, Allah yang akan menjadi perantara hidup manusia, Allah yang dalam diri Kristus yang akan menebus, dia akan menderita, dia akan disalibkan, dia akan dibunuh. Tapi Petrus tidak mau. Dia berpikir bahwa mengikuti Yesus itu berarti akan mendapatkan sebuah tenang, kenikmatan, sukacita dunia. Yesus menekankan sukacita menjadi bagian dari Mesias adalah sukacita. Yesus mengatakan, hendaklah pikiranmu bukan pikiran manusia, tapi pikiran Allah. Orang yang berpikiran akan Allah, cara berpikir seperti Allah yang mengarahkan hidupnya kepada kehidupan. Tapi orang yang hidupnya
berpikir dengan cara manusia, ia menjatuhkan hidupnya kepada dunia. Saudara-saudara, siapakah Yesus bagi kita? Sejauh mana kita dekat? Sejauh mana kita mengenal? Apakah iman kita benar-benar iman yang muncul dari sebuah keyakinan, lalu kita belajar, lalu kita mencari tahu siapakah Yesus? Ataukah iman kita hanya iman saat pembaptisan, iman saat pergaulan, iman saat penerimaan minyak suci, sedangkan kita tidak bertumbuh dari pengenalan Yesus yang benar, kita tahu bagaimana tanggung jawab kita terhadap Allah, bagaimana relasi kita dengan sesama, apakah kita hidup berdasarkan kasih kita kepada Allah atau kasih dunia. Saudara-saudari, mari coba kita renungkan hidup kita, di manakah posisi. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.